Apa peristiwa besarnya? Ada negara yang kokoh berdiri di embargo puluhan tahun. Saya tidak bicara ini dari sisi agama. Saya bicara persoalan kedaulatan. Setiap negara berhak dan wajib untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Setiap negara berhak untuk menentukan pemimpinnya sendiri, apapun hasilnya. Dalam perspektif itu, saya melihat kenapa Iran bisa bertahan. Karena satu, pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dia memilih jadi martir dibanding dia meninggal belakangan. Martirnya menjadi sebuah gerakan heroisme publik. Dan saya baca berapa APBN Iran? 1.000 triliun dari 92 juta penduduk. Tapi dari 10 masyarakat usia sekolah 9 kuliah. Apa yang kuliah dipelajarinya? Sains, matematika, fisika, kimia, biologi, kedokteran, engineer, berobat gratis, sekolah gratis, jalan tidak ada yang bolong, lingkungannya bersih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Efisien birokrasi, saya lihat berapa belanja pertahanan Iran. Hanya 132 triliun. Kenapa 132 triliun bisa bikin drone dengan mutakhir, bisa bikin hulu ledak, bisa memperkuat seluruh armada perangnya, bisa berperang dengan gagah mempertahankan keyakinannya? Karena dia membuat sendiri. Karena negaranya efisien, perguruan tingginya melahirkan orang-orang hebat yang bekerja di bidang sains, penelitiannya kuat, akhirnya melahirkan produk-produk unggul bagi bangsanya yang bermanfaat. Sehingga saya menyampaikan bahwa kalau kita melebihi surplus anggaran, bagi saya bukan kebahagiaan. Kalau saya memimpin Jawa Barat dengan 37 triliun, bagi saya bukan kebanggaan. Kalau saya memimpin Jawa Barat dengan 35 triliun, bagi saya bukan kebanggaan. Tapi saya memimpin Jawa Barat yang hari ini real kondisi keuangannya hanya 26 triliun. Tapi bisa membebaskan pendidikan SMA gratis, bisa membangun jalan sampai pelosok, bisa membangun rumah rakyat miskin, bisa menyiapkan generasi ke depan untuk dia bisa kuliah di bidang-bidang teknologi, melahirkan engineer baru, kemudian negaranya efisien dan pemerintahnya tidak pernah rapat. Saya jujur aja nggak pernah rapat. Gubernurnya nggak pernah ngantor. Kenapa? Karena bagi saya duduk di kantor di ruangan ber-AC itu inefisien. Tapi saya berjalan di mematang sawah, menyelesaikan problem petani, berjalan di tepi jalan raya, menyelesaikan problem ozon. Sampai hari ini ada ojol di Bekasi. Biaya rumah sakit MNC-nya sudah mencapai 450 juta dibayarkan melalui asuransi ketenaga kerjaan yang dibayar oleh Pemprov. Nah, kerangka inilah yang ingin dibangun. Memang dari seluruh kebijakan ini ada ketidakpuasan. Di mana letak ketidakpuasannya? Para penerima hibah yang biasa hidup dari proposal, hari ini nggak ada ruang. Mungkin ada beberapa kalangan yang dianggap saya tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan tertentu. Saya katakan, ketika saya jadi gubernur, maka saya harus memperhatikan kepentingan rakyat yang lebih luas dibanding memperhatikan kepentingan sebagian elit. Kenapa? Saya dipilih langsung oleh rakyat, harga satu suara sama, tidak ada tingkatannya. Itu yang harus saya hormati. Untuk itu saya menyampaikan pertemuan hari ini adalah pertemuan spirit kita. Sudah saatnya abdi negeri menjadi abdi yang betul-betul mengabdikan diri pada negerinya. Dan sudah saatnya masyarakat Jawa Barat yang asalnya abdi, asal abdi itu adalah asal
dari kalimat yang mencerminkan tentang struktur sosial masyarakat, yaitu ada menak, ada cacah. Kalimat abdi itu adalah masyarakat Sunda yang mengabdi pada menak, yang dia tidak bisa duduk sejajar, dia di bawah, dia menjadi sub dari sebuah bentuk peradaban. Maka saya memilih hari ini orang Jawa Barat bukan hanya menjadi abdi, harus berani mengatakan aing sebagai bentuk kesetaraan. Maka kalimat Bapak Aing sesungguhnya adalah kalimat perubahan mindset berpikir orang Jawa Barat, bahwa ini bukan lagi kaum feodal, tapi kaum yang memiliki kesetaraan. Karena Sunda secara ideologis itu adalah sistem nilai ajaran yang mengajarkan tentang kesetaraan. Proletar dan Sunda itu sosialis. Sehingga di Sunda hampir tidak ditemukan menak. Tidak ada sebenarnya. Nah, karena tidak ditemukan menak, Sunda rajanya tidak meninggalkan istana yang megah. Rajanya tidak meninggalkan keturunan yang mengaku, sampai hari ini tidak ada keturunan Siliwangi yang mengaku. Sunda hanya meninggalkan satu spirit, silih asa, silih asi, silih asu. Sarende, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Kalimat sa adalah kalimat jamak menjadi tunggal. Sehingga tauhidnya orang Sunda itu tidak bersifat hanya imanensi, tetapi transendensi. Karena dia transendensi, maka jamak menjadi tunggal. Siapa yang menunggalkan yang jamak itu kalimat sa, yaitu Allah. Di mana letak menyatukannya? Pada kebeningan hati, kebersihan diri, cerik putih, celak herang, caang bulan, 14, jalan gede, sasapuan, tegenek, temalekmek, balungbang timur, narawang. Sehingga Kang Dede, kenapa orang Sunda dalam politik tidak terlalu menonjol? Apa yang membuat dia selalu tersisih dalam dunia politik? Yaitu sifat tidak pernah curiga, sifat yang selalu menerima. Karena orang Sunda hatinya cerik putih, celak herang. Ditambah satu lagi sifatnya, tidak memilih keributan, lebih memilih keheningan. Orang Sunda daripada kudu papaseaan, mending keneh mundur, ninggalkeun talang. Lain kulantaran eleh, kulantaran embung pasia jeung nu gelo. Itulah prinsip. Ini prinsip. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran pimpinan Komisi 2, Kang Dede dan Pak Wamen menjadi spirit bagi penguatan desentralisasi. Saya sampaikan, negeri ini terhampar dalam hamparan kebudayaan yang sangat luas. Punya karakter yang sangat berbeda. Dalam ilmu kesehatan pun terhampar ahli pengobatan tradisi di mana-mana. Kecerdasan yang sangat luar biasa dalam kaum kebudayaan. Dan itu harus dipahami sebagai ruang dialektika tentang kebinekaan. Desentralisasi atau otonomi bukan hanya dipahami dalam pembagian kewenangan. Bukan hanya dipahami sebagai bagian pembagian keuangan antara pusat, daerah sampai desa. Tetapi harus dipahami sebagai sebuah ruang di mana kekuatan daerah itu adalah penting. Kenapa? Ketika negara dalam ancaman, kalau semuanya terlalu terpusat, daerah-daerah mengalami kelemahan, maka menghancurkan Jakarta berarti menghancurkan Indonesia. Kalau desentralisasi berjalan dengan baik, otonomi bukan hanya keuangannya, tapi otonomi adalah kemandirian manusia untuk hidup pada lingkungannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya, di mana dia di sana lagi bumi dipijak, di sana langit dijunjung, itu akan melahirkan daerah yang kokoh. Melahirkan daerah yang kokoh terbukti. Belanda tidak bisa menguasai Nusantara. Berat, karena perlawanan satu tempat, itu berat menundukkannya. Terhampar sebuah keragaman yang luar biasa. Ragam dalam makanan, ragam dalam pakaian, ragam dalam bahasa, ragam dalam berkesenian, ragam dalam berkebudayaan, melahirkan sistem pertahanan yang kuat di mana-mana. Sehingga problem yang ada di Jakarta
tidak akan memiliki implikasi yang terlalu luas bagi daerah. Kekuatan itu terbukti ketika reformasi 99, banyak orang yang menganggap ekonomi kita bangkrut. Ekonomi kita rontok, di mana perbankan hampir kolap, ras di mana-mana, antrian orang mengambil uang di mana-mana. Ternyata di beberapa wilayah malah surplus ekonominya. Kenapa? Daerahnya masih kuat menghasilkan beras, daerahnya masih kuat menghasilkan karet, daerahnya masih kuat menghasilkan kopra, daerah masih kuat menghasilkan kopi, dan beragam di berbagai daerah. Dan itu yang menyelamatkan Indonesia. Sehingga saya termasuk orang yang berpendapat tidak boleh ada penyeragaman tanaman di semua daerah. Tidak boleh ada penyeragaman produk di semua daerah. Kenapa? Itu adalah ancaman bagi ketahanan negara. Kenapa? Dengan keanekaragaman itulah Indonesia sulit dibaca dan sulit ditaklukkan. Kita beda dengan Timur Tengah yang homogen. Kita beda dengan Eropa yang homogen. Kita adalah Indonesia yang dibangun dalam hamparan Nusantara yang memiliki keanekaragaman warna dan cara berpikir. Memang sulit mengelola yang berbeda, tetapi ingat, ketika disatukan maka dia sulit untuk ditaklukkan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang berikan spirit. Semoga selepas pertemuan ini besok APBD Jawa Barat naik lagi ke 31. Dan mudah-mudahan Pak Ketua Komisi 2 bisa memperjuangkan tunggakan ke Menteri Keuangan. Karena spirit kita di situ, Pak. Kita sampaikan juga, kita juga perlu mempertimbangkan desa, mempertimbangkan kabupaten hari ini. Untuk apa? Negeri ini harus dibangun oleh kita bersama, secara bersama-sama. Saamparan, sajajaran, sarendek, saigel, sapobot, sapihanean, kacai jadi saluwi, kadarat jadi saloga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.